Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Skayu. Untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari, yaitu Jumat. Saatnya Mbak Pita berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Guys, jadi untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya beda antara pelembab. Jadi pelembab itu sebenarnya ada dua jenis ya. Yang satu adalah pelembab yang mengandung yang namanya handwriting, yang kedua adalah pelembab yang mengandung moisturizer. Nah, selama ini nih yang paling banyak sekali orang ketahui adalah tentang pelembab yang mengandung moisturizer, bukan hydratingnya. Padahal pelembab itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, hydrating dan moisturizer. Nah, sebelum kalian ke informasinya, Mbak Pita mau pakai dulu nih, ini adalah lightening body lotion. Jadi Mbak Pita menggunakan lightening body lotion ini untuk menyamarkan kulit hitam Mbak Pita akibat terkena panas sinar matahari. Ini produknya dari SR12 teman-teman ya. Jadi Mbak Pita gunakan ini di siang hari. Dan ini udah Mbak Pita pernah juga unboxing ya di salah satu video Mbak Pita di edisi hari Minggu. Jadi ini Mbak Pita oleskan dulu ke seluruh bagian tangan. Tuh kan guys ya. Jadi kenapa Mbak Pita bilang menyamarkan? Karena sebenarnya kalau untuk menghilangkan kulit menjadi lebih hitam atau mungkin juga membuat kulit menjadi putih, itu Mbak Pita agak kurang rekomendasikan. Lebih baik kalian menggunakan produk yang mencerahkan kulit seperti itu. Nah, ini dia teman-temannya. Jadi setelah Mbak Pita oleskan ke seluruh tangan Mbak Pita, kemudian Mbak Pita akan keluar dari rumah ataupun mungkin juga keluar dengan ruangan itu akan dengan keadaan apa ya, happy gitu ya, nggak takut-takut, karena kulit Mbak Pita ini sudah terlindung dari yang namanya sinar UVA dan UVB yang terkandung dari yang namanya produk lightening body lotion darinya SR12 untuk siang ataupun pagi hari. Kalau untuk malam harinya berbeda lagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga kayaknya nggak abdul banget kalau Mbak Pita misalnya keluar rumah atau kemana aja gitu, kalau misalnya tidak menggunakan parfum. Dan parfum ini sudah wajib banget kita gunakan teman-teman ya, mau cewek maupun cowok. Dan di sini Mbak Pita akan menggunakan parfum yaitu yang Eau de Toilette. Ini darinya My Way ya. Ini juga udah Mbak Pita unboxing di minggu yang lalu, di minggu tadi ya. Jadi ini Mbak Pita akan oleskan ke sebagian tubuh Mbak Pita, yaitu di bagian yang namanya tangan. Baunya enak banget, segar banget, dan akhirnya dia akan lembut ya teman-teman, dan menjadi sweet seperti itu. Dan ini juga pernah Mbak Pita unboxing. Dah, sekarang udah Mbak Pita yang namanya kulitnya udah halus, kemudian juga harum juga karena sudah menggunakan produk tersebut. Kita langsung aja ke videonya tentang perbedaan antara pelembab hydrating dan pelembab moisturizing. Mbak Pita bilang di awal tadi akan kita membahas tentang yang namanya perbedaan antara pelembab hydrating dan moisturizing. Jadi mungkin kalian baru tahu ternyata moisturizing itu bukan arti dari moisturizer atau pelembab, tapi moisturizing di sini adalah jenis dari pelembab itu sendiri. Ada dua, hydrating dan moisturizing. Di sini kita akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu yang namanya hydrating. Jadi hydrating ini ternyata digunakan untuk mengatasi kulit yang dehidrasi. Buat yang kalian yang suka kerja di luar ruangan, yang suka panas-panasan, atau mungkin juga yang kurang asupan air, kalian bisa menggunakan hand hydrating ini ya. Misalnya untuk kalian yang nggak senang sama minuman air putih seperti itu biasanya kekurangan ataupun dehidrasi di dalam tubuhnya kita maupun di kulit wajahnya kita, maka sebaiknya kalian menggunakan yang namanya produk ataupun bisa dibilang barang yang mempunyai pelembab hydrating seperti itu. Lalu yang kedua, hydrating ini ternyata dapat membantu yang namanya meningkatkan kandungan air di dalam kulit ya. Kembali lagi ke nomor satu tadi, untuk dehidrasi atau mungkin juga yang apa ya, bisa dibilang kayak kulitnya pecah-pecah, itu dikarenakan kurangnya minyak, itu bisa menggunakan yang namanya hydrating ini sendiri teman-teman. Jadi cocok untuk meningkatkan kandungan air di dalam kulit. Lalu yang ketiga adalah hydrating ini memiliki kandungan aloe vera, kemudian juga mengandung yang namanya propylene glycol, kemudian juga ada glycerin ya, dan hyaluronic acid. Dan itu sudah Mbak Pita pernah bahas di beberapa video sebelumnya tentang yang namanya istilah-istilah itu, dan kalian mesti tahu, terutama pengguna make up, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Hydrating itu sendiri dia sebenarnya udah banyak sekali dijual di offline dan di online gitu ya. Jadi buatnya kalian yang mungkin bingung
salah satu contohnya adalah produk yang mengandung moisturizer atau pelembab hydrating, yaitu yang disebut dengan Wardah. Nah, di situ kalian bisa lihat aja. Kemudian juga kalau misalnya kalian pergi ke offline, kalian bisa minta tolong aja sama mbak-mbaknya gitu ya, cari pelembab yang mengandung hydrating. Nah, itu biasanya mereka udah tahu karena jelas sekali di sebuah produk itu tertulis hydrating seperti contoh ini ya, teman-teman. Jadi itu yang pertama, hydrating kita bahas di sini. Oke, kalau udah ngebahas tentang hydrating, the next kita selanjutnya akan ngebahas yang namanya moisturizer. Nah, kalau untuk moisturizer hydrating tadi ya, itu digunakan untuk yang kulit yang dehidrasi. Nah, kalau untuk moisturizer atau moisturizing itu digunakan untuk kulit kering, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu punya yang namanya permasalahan dengan kulit kering, kalian sebaiknya menggunakan yang namanya moisturizing ya. Jadi pelembab yang mempunyai moisturizing karena memang digunakan untuk jenis kulit kering. Lalu yang kedua, moisturizing ini juga digunakan untuk membantu mengunci kelembapan dan mencegah hilang dari kulit. Jadi memang dia ini bertugas untuk membuka ataupun mendapatkan, kemudian juga mengunci ya yang namanya bisa dibilang cairan seperti itu ya, mencegah hilang dari kulitnya kita. Dan yang terakhir nih, moisturizing yang kalian harus ketahui itu yang mengandung petroleum jelly, beeswax, kemudian juga mengandung olive oil dan zinc. Jadi memang ini digunakan untuk kalian yang punya masalah dengan yang namanya kulit kering, teman-teman. Kulit kering, pecah-pecah, kemudian juga jadi kulitnya itu yang kayak bersisik gitu loh, teman-teman. Nah, itu biasanya harus menggunakan produk moisturizing. Nah, untuk produk moisturizing ini sendiri sama sebenarnya kayak hydrating tadi, dia punya produknya, dan itu sering terjadi kesalahpahaman. Orang biasanya bilang moisturizer pelembabnya itu adalah yang mengandung aloe vera. Ternyata tidak ya. Kalau untuk yang aloe vera memang pelembab, tapi dia menggunakan hydrating. Tapi kalau untuk petroleum jelly itu digunakan untuk produk moisturizing seperti itu. Jadi paham kan sampai dengan sini, karena Mbak Pita udah kasih contohnya juga. Dan hari ini nggak hanya tentang yang namanya hydrating, kemudian juga Mbak Pita ngejelasin tentang yang namanya moisturizing ya. Kita di sini juga akan menjelaskan kepada kalian semuanya tentang perbedaan prebiotik dan probiotik. Jadi ini yang berhubungan dengan biotik, tapi di sini ada pre dan ada pro. Jadi mungkin ada, kalau kita tuh ada yang min, ada yang plus seperti itu. Langsung aja kita akan bahas di sini tentang perbedaan prebiotik dan probiotik ya. Aduh, agak perih guys, ternyata ada luka ya. Bukan luka di hati tuh ya, ini lukanya di tangan. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tentang yang namanya prebiotik. Jadi teman-teman perlu kalian ketahui, prebiotik itu adalah sumber makanan bagi para bakteri baik yang berada di dalam tubuh manusia. Dan ini sudah banyak sekali dijelaskan di beberapa jurnal yang berhubungan dengan beauty atau kecantikan ya. Di beauty journal juga pernah dibahas di sini. Di sini Mbak Pita akan lebih lengkap lagi bahwa sumber makanan bagi para bakteri baik yang berada di dalam tubuh manusia. Jadi karena ini pre ya, berarti dia mendukung gitu teman-teman. Lalu prebiotik ini digunakan untuk bakteri baik dan meningkatkan jumlah bakteri baik di tubuhnya kita. Jadi di tubuh kita, di kulitnya kita seperti itu. Itu gunanya prebiotik. Dan selain itu juga ternyata banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung prebiotik ini bisa mengurangi resiko pencernaan. Jadi kalau buatnya kalian yang punya masalah dengan pencernaan, berarti prebiotiknya kurang teman-teman. Oh my god, jangan sampai itu terjadi pada kalian. Untuk sumber makanan yang mengandung prebiotik ini adalah misalnya pisang, bawang merah, bawang putih, gandum, dan lain sebagainya. Banyak banget ya makanan-makanan ataupun sumber makanan yang mengandung yang namanya prebiotik. Jadi so guys, yang punya masalah dengan pencernaan mulai dari sekarang harus menggunakan ataupun mengkonsumsi makanan-makanan tersebut yang mengandung prebiotik yang bisa membuat yang namanya bakteri baik atau memperbanyak bakteri baik di tubuhnya kita. Yang kedua, kita akan membahas tentang yang namanya probiotik ya. Jadi ada pre, ada pro. Ingat di depannya yang beda pre dan pro, kalau yang belakangnya tetap sama, yaitu biotik ya teman-teman ya. Nah, kalau probiotik itu adalah bisa dibilang berguna bagi pencernaan. Kalau yang tadi untuk mengurangi resiko pencernaan kita atau permasalahan pada pencernaan kita, tapi kalau probiotik ini lebih berguna bagi pencernaan. Selain itu juga ternyata probiotik ini adalah untuk memperkuat sistem imun di dalam tubuhnya kita, meningkatkan kinerja, dan juga katanya bisa merupakan bakteri baik. Jadi kalau pre itu adalah dia untuk bakteri baik, ternyata probiotik ini adalah bisa dibilang bakteri baik itu sendiri teman-teman ya. Jadi kalau pre itu memberikan, kalau pro itu dia adalah bakteri baik itu sendiri. Nah, untuk probiotik itu sendiri digunakan untuk kandungan produk skincare,
karena kandungannya yang baik untuk kulit. Jadi memang rata-rata kebanyakan sebagian produk dari produk kecantikan itu menggunakan produk-produk atau bisa dibilang menggunakan yang namanya probiotik ini. Kalian pastinya pengen tahu dong probiotik itu sumbernya apa aja. Jadi sumber makanan dari probiotik itu sendiri yang pertama adalah yogurt. Nah, kan yogurt ini memang banyak sekali dikonsumsi oleh orang-orang untuk kecantikan seperti itu teman-teman ya. Mulai dari masker dari yogurt, kemudian mengkonsumsi yogurt setiap hari, kemudian juga selain itu juga banyak sih yang lainnya yang berfungsi untuk tubuh kita sendiri. Yang kedua selain dari yogurt adalah yang disebut dengan kefir. Nah, kefir ini lebih banyak digunakan sebagai masker wajah, ya wajar aja ya karena yang namanya mengandung probiotik. Kemudian yang ketiga adalah kimchi. Nah, untuknya kalian penyuka makanan Korea ya, kimchi adalah salah satu produk probiotik yang cocok banget untuk kesehatan kulitnya kita. Makanya memang digunakan kebanyakan di skincare seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tempe susu kedelai seperti itu ya. Jadi ada berbagai macam sebenarnya sumber makanan dari probiotik maupun prebiotik dan semuanya itu ternyata sama-sama baik teman-teman ya. Kalau yang bakteri baiknya itu adalah kalau yang memberikan bakteri itu baik adalah yang namanya prebiotik seperti itu. Jadi ada 4 hal yang kita bahas. Yang namanya pelembab yang mengandung hydrating, pelembab yang mengandung moisturizing, kemudian juga ada prebiotik dan probiotik. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan video yang ada channel YouTube Pita Sekayu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di edisi hari Minggu. Mbak Pita akan unboxing, review, first impression dan juga beberapa barang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan. Dan untuk edisi hari Rabu Mbak Pita akan tutorial makeup, kosmetik dan kecantikan, serta untuk edisi Jumatnya Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye bye.